Hai, selamat pagi teman-temanku semua. Untuk semua jemaat anak GKI Sulung, anak-anak sekolah minggu GKI Sulung, dimanapun kalian berada. Ya, salam sehat, penuh sukacita. Wah, puji Tuhan loh. Kalau di pagi hari ini Kak Dodi masih diberi kesempatan untuk menyapa kalian semua di dalam ibadah YouTube pada hari ini. Nah, kiranya Kak Dodi berharap dan berdoa bahwa kalian semua untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam kondisi badan yang sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, termasuk yang sedang melanda negara kita saat ini, yaitu apa? COVID-19, ya. Ada yang beda nih dari Kak Dodi. Apa ya yang beda ya? Oh, Kak Dodi pakai kostum berbeda pada hari ini. Ada apa ya teman-teman? Ayo, ada yang bisa nebak? Ada apa ini? Kok Kak Dodi pakai kostum khusus? Ini adalah kostum murid Tuhan Yesus. Kalau Dodi main drama, biasanya pakai kostum ini, walaupun berbeda warna. Ini adalah kostum murid Tuhan Yesus. Wah, ada apa ya Kak Dodi pakai kostum ini ya? Oh iya, sebentar lagi ada acara besar. Apa itu? Betul sekali, Paskah. Ya, dan di hari ini adalah masa Prapaskah yang pertama, tanggal 6 Maret. Ya, teman-teman, ingat enggak masa Prapaskah ini masa apa? Ini adalah masa-masa kita memperingati Tuhan kita Yesus Kristus, masa-masa kesesarannya, ya, masa-masa sebelum Tuhan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari Minggu, hari Paskah. Ya, kalau dulu pada saat kita masih ibadah di gereja, banyak kegiatan kita lakukan pada masa Prapaskah ini. Nah, kakak berharap walaupun kalian tetap di rumah saja, perbanyaklah berdoa, semakin rajin membaca Alkitab, dan berbuatlah baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Ya, semakin giat melakukan kegiatan baik. Ya, teman-teman. Yuk, mari teman-teman kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah lebih baik lagi. Ya, kita berdoa dulu yuk sebelum kita menjalani pujian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kado pimpinnya dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah kami walaupun secara online. Biarlah ibadah yang kami jalani Tuhan, walaupun kami harus di rumah saja, kami tetap dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Tuhan. Layakkan pujian kami, layakkan doa kami, dan biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke. Mari teman-teman kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Ya, kakak akan putarkan lagu pertama, pujian kita. Adik-adik tetap semangat ya memuji Tuhan, ya, jangan bikin kendor. Harus tetap semangat dan bersukacita untuk memuji Tuhan. Ya, mari kita dengarkan lagu yang pertama. Ayo.
bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Nah, pujian pertama sudah kita nyanyikan. Semoga dengan segala kesungguhan hati kita untuk memuji Tuhan, apa yang kita pujikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke teman-teman, di dalam masa Prapaskah ini biasanya kita yang dewasa, orang tua kalian itu melakukan banyak hal. Ada yang melakukan puasa, ada yang semakin rajin berdoa, menambah waktu untuk membaca Alkitab, dan semakin rajin untuk berbuat baik. Nah, bagi kalian, apa sih Kak perbuatan baik harus kami lakukan Kak di dalam masa Prapaskah ini? Oh, banyak sekali ya. Kalian bisa membantu orang tua kalian di rumah, ya, bisa membantu adik di rumah, bisa membantu kakak-kakak di rumah, ya, juga bisa berbagi berkat bersama dengan orang-orang di sekitar kalian, ya. Banyak hal berbagi berkat. Kalian bisa berbagi memberikan minum kepada mungkin orang yang membersihkan lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, ya, mengangkut sampah. Kalian tidak apa-apa, bisa berbagi kue, berbagi minum. Silakan teman-teman, ya, perbanyaklah perbuatan baik di dalam masa-masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah ini akan kita jalani selama 6 minggu. Wow, cukup lama ya teman-teman. 6 minggu, kurang lebih 40 hari. Ya, 6 minggu itu kurang lebih 40 hari. Ya, perbanyaklah perbuatan baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Oke? Mari kita masuk ke dalam pujian kedua. Ya. Tetap bersemangat, tidak kalah semangatnya dengan pujian pertama tadi, ya. Kita naikkan pujian kita yang kedua ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan segala kesungguhan hati kita, agar apa yang kita pujikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita naikkan pujian kedua. Meskipun badai silih berkata
Yeay! Pujian kedua sudah kita nyanyikan. Ya? Nah, habis ini apa lagi, Kak? Apa yuk? Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Ya, teman-teman, jangan hanya firman Tuhan itu didengarkan saja loh ya. Ya. Kalian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak begitu ya, teman-teman ya. Mendengar firman Tuhan itu kalian renungkan, kalian pikirkan, dan kalian simpan dalam hati kalian, dan kalian berdoa kepada Tuhan agar firman yang kalian dengar, kalian dapat menjadi pelaku firman yang taat kepada Tuhan. Ya, mencoba teman-teman. Setiap firman yang disampaikan kakak sekolah minggu kalian dengar dengan baik-baik. Kalian pikirkan baik-baik dan kalian simpan dalam hati kalian baik-baik. Ya. Dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kalian dan Kak Dodi untuk menjadi pelaku firman yang taat. Ya. Persiapkan Alkitab kalian. Ya. Baik Alkitab buku ataupun Alkitab yang ada di HP kalian masing-masing. Mari kita mendengar firman Tuhan dari kakak sekolah minggu yang akan mengajar. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Dina. Nah, hari ini sebelum kita mulai dengerin firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Tangan dilipat, mata ditutup. Ayo kita berdoa. Sudah siap? Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami supaya kami bisa ikut sekolah minggu. Walaupun kami sekolah minggu di rumah, kiranya Roh Kudus memberkati kami supaya firman Tuhan bisa kami lakukan di hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, kita mau dengerin cerita firman Tuhan ya. Sikapnya seperti apa? Ubi dong. Ya, kalau ubi itu harus buka telinganya Kak. Terus apalagi ya? Sikapnya yang baik. Terus matanya harus lihat ke depan Kak. Dengerin Kak. Oke? Kita lihat video berikut ini ya. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama. Tahu artinya? Artinya Minggu Prapaskah itu adalah minggu sebelum Tuhan Yesus bangkit yang kita sebut Paskah. Jadi kalau disebut Minggu Prapaskah pertama, artinya minggu sebelum Tuhan Yesus bangkit yang pertama. Nanti kita akan ada Prapaskah sampai ke-6 sebelum Paskahnya. Jadi ini masih Minggu Prapaskah 1, jadi masih ada yang kedua, ketiga, bahkan sampai 6. Nah, kalau lihat gambar ini, pasti ingat kan manusia jatuh dalam dosanya ceritanya seperti apa? Yang minggu lalu kita aktivitasnya bikin apa? Bikin ular. Nah, karena ini nih ya, manusia jatuh dalam dosa karena
dia makan buah yang dilarang sama Tuhan. Terus tergodanya karena dirayu, dibohongi sama ular. Karena itu Tuhan Yesus harus turun ke dunia ini. Terus dia harus disalib demi menyelamatkan kita semua yang nantinya bangkit di hari Paskah. Nah, karena itu kita hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang pertama. Ceritanya tentang apa ya? Cerita kali ini diambil dari kitab Yohanes. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Nah, di cerita kali ini kita akan tahu seorang bapak yang namanya Bapak Nikodemus. Suatu hari, Bapak Nikodemus mengetuk sebuah pintu rumah. Tok, 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 tok. Nah, siapa yang mau ditemui sama Bapak Nikodemus ya? Ternyata Bapak Nikodemus ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Nikodemus pengen mendengar cerita tentang Tuhan Allah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun berkata sama Bapak Nikodemus, Tuhan Allah itu penuh kasih karena Dia sayang sama kita semua. Maka dari itu Tuhan pun turun ke dunia menjadi manusia supaya menyelamatkan kita semua. Nah, jadi kita harus punya hati yang percaya sama Tuhan Yesus, mengaku bahwa Dia adalah juru selamat kita semua. Bapak Nikodemus pun percaya bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan Allah. Jadi ingat ya, Tuhan Yesus itu turun ke dunia ini menjadi manusia demi menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus itu rela loh dari surga turun ke dunia ini tuh loh. Itu demi kita. Tapi dia datang itu gak santai-santai ya. Gak cuma duduk-duduk aja, tidur-tiduran aja. Tapi Tuhan Yesus di dunia ini membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Dia menolong kita. Dia sayang sama kita. Karena itu kita juga harus seperti Tuhan Yesus. Kita juga harus berbuat baik dengan orang lain. Berbuat baik dengan orang lain bisa seperti bantu papa mama di rumah, gak bertengkar sama kuku Cece, terus menolong teman, ya nurut apa katanya bu guru, pak guru di sekolah ya. Terus kalau ada yang berbuat salah sama kita, kita juga harus memaafkan. Ingat, Tuhan Yesus itu baik, Dia juga memaafkan kita loh. Kita kan manusia berdosa, tapi Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Jadi ingat ya, Tuhan Yesus itu turun ke dunia ini dari tempatnya di surga yang sungguh indah ke dunia ini menjadi manusia itu demi kita semua. Karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan karena Tuhan Yesus sayang sama kita, kita juga harus sayang sama orang lain. Kita harus berbuat baik juga sama orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang berbuat baik dengan orang lain pada saat Dia menjadi manusia di dunia ini. Dia menyembuhkan orang sakit, usir setan. Terus juga pernah Tuhan Yesus memberi makan banyak orang. Tuhan Yesus kita hebat ya. Kita kasih dong 2 jempol untuk Tuhan Yesus. Hebat. Nah, siapa yang mau seperti Tuhan Yesus berbuat baik sama orang lain, angkat tangan. Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu sayang sama kita, angkat tangan. Nah, cerita sekolah minggunya sampai di sini. Sebentar lagi kita mau apa yo? Kita mau ayat hafalan, oke? Nah, kita tadi sudah dengerin cerita firman Tuhan. Gimana ceritanya? Bagus nggak? Nah, selanjutnya kita mau apa yo?
mau ayat hafalan. Oke, siap-siap? Kita mau ambil dari huruf Y. Y itu gimana ya? Y. Kita mau ambil huruf Y ya. Y. Kita ambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Jadi angka 1 dulu, baru angka 9. Ya, boleh gini, boleh juga gini. Ya, pokoknya salah satu jarinya ditekuk ya. Kita ulangi lagi ya. Dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Bisa? Isinya itu dengerin baik-baik ya. Kita mengasihi ini bentuk cinta ya, hati ya, lihat. Mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bisa? Kita ulangi lagi ya. Dari isinya dulu aja ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke? Kita ulang dari depan ya. Kita ambil ayat hafalannya dari mana? Dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kita kali ini kakak mau kasih tahu aktivitasnya apa. Kalian inget gak cerita tadi? Sebelum kita ayat hafalan tadi, ceritanya tentang apa yo? Ada yang sudah lupa? Ceritanya tentang apa? Iya, ceritanya tentang Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan turun ke dunia ini untuk nyelamatin kita semua. Nah, padahal Tuhan turun ke dunia ini nih bukan Tuhan happy-happy loh ya. Tuhan Yesus gak happy-happy loh. Tuhan Yesus turun ke dunia ini untuk nyelamatin kita, untuk melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan Tuhan. Seperti apa? Seperti ada orang sakit, dia menyembuhkan. Ada orang yang lapar ya, Tuhan waktu itu memberi makan. Ya, mungkin ada yang ingat cerita tentang 5 roti 2 ikan. Jadi Tuhan turun ke dunia ini itu gak happy-happy loh, gak santai-santai, tapi Tuhan melayani. Nah, aktivitasnya kita yaitu melayani. Apa itu Kak melayani? Melayani itu artinya membantu orang lain. Nah, kita sekarang kan di rumah ya. Kita membantu orang rumah, membantu papa mama atau engkong atau emak, bantu cece koko juga boleh. Bantu misalnya mama cuci piring, mungkin ada yang bantu ngelap, atau mama minta
bawain sesuatu, ya kan? Ambilkan itu piringnya. Nah, diambilkan. Atau mama masak, ada yang bantu mama masak. Nah, atau misalnya mama ada ngerawat adik, ya mungkin makein baju adik atau memberi makan adik, itu juga boleh ya. Atau mijet papa, itu juga boleh. Jadi aktivitasnya kali ini yaitu membantu keluarga. Ya, bisa papa, bisa mama, emak, engkong, cece, koko, boleh ya. Nanti di video ya. Di video, terus videonya dikirim di grup ya. Minta papa mama ya untuk kirim di grup ya. Oke? Itu aktivitasnya kali ini. Nah, adik-adik, kita sekolah minggunya sudah selesai ya. Jadi sebelum kita selesai sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu ya. Sikap berdoa masih ingat kan? Tangan dilipat, mata ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah tadi mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya puji-pujian yang kami nyanyikan tadi, firman Tuhan yang kami dengar tadi, semuanya Tuhan bisa tertanam di dalam diri kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami mau melanjutkan Tuhan aktivitas kami sehari-hari setelah sekolah minggu ini selesai. Tuhan mau pimpin kami, Tuhan mau lindungi kami. Tuhan, pulihkan kami Tuhan, jika ada yang sakit, yang sedih, kiranya Kau hibur, kiranya Kau kuatkan ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, melindungi kami, memimpin kami setiap harinya. Di tengah pandemi ini Tuhan, sekalipun kami sekolah minggu di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan melindungi kami, kiranya kami masih bisa bersuka cita ikut sekolah minggu setiap minggunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekolah minggunya sudah selesai. Tapi minggu depan ada lagi. Jadi tetap rajin sekolah minggu tiap minggu ya. Walaupun gak YouTube aja, bisa Zoom, bisa PPT. Tetap semangat sekolah minggu ya. Sampai kita ketemu lagi, jumpa lagi di di gereja ya, di kelas-kelas kayak dulu lagi. Nah, tetap ini ya, tetap semangat. Happy, jangan lupa berdoa sama Tuhan ya. Tetap ingat sama Tuhan. Terus kalau keluar rumah tetap pakai masker ya. Karena pandeminya masih belum berakhir ya. Coronanya masih belum pergi. Jadi tetap pakai masker, cuci tangan ya. Jaga kesehatan ya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, ibadah kita sudah berakhir. Ya, teman-teman. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ibadah boleh berakhir, tapi hidup yang menyenangkan hati Tuhan belum berakhir, ya. Karena setiap hari hidup kita harus makin bertumbuh ya, terutama hidup rohani kita sebagai anak-anak Tuhan semakin bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Tiap hari harus menjadi lebih baik lagi ya. Ya.
lebih baik, lebih hormat kepada orang tua, lebih mengasihi saudara-saudara di rumah, kakak di rumah, adik di rumah. Jangan sering-sering bertengkar ya, tidak boleh. Ya, karena kasih kepada orang tua, kasih kepada saudara, kasih kepada orang lain adalah bukti nyata kita kasih kepada Tuhan Yesus. Oke? Terima kasih teman-teman semua sudah menjalani ibadah pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya keseluruhan ibadah yang kita jalani dapat kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kak Dodi tetap berkata, salam sehat, penuh sukacita. Selamat menikmati hari libur kalian. Selamat menikmati hari bersama dengan keluarga kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy Sunday.